Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira dan ini Paul Kiram. Kita akan membahas tentang pengalaman berkesenian beliau selama ini. Demi memenuhi tugas antropologi seni, jurusan Kria di Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Untuk beberapa menit ke depan, kita akan berbincang bersama Uda Paul mengenai pengalaman berkesenian, gagasan atau pokok pemikiran beliau dalam berkesenian, lalu media, serta semua yang berkaitan dengan karir beliau dalam dunia kesenian. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, akan lebih baik kita persilakan Uda Paul untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Uda. Perkenalan ya. Baiklah. Perkenalkan, nama saya M. Fuzul Kiram atau lebih sering dipanggil Paul. Saya berasal dari Candung, Kabupaten Agam, dan sekarang berdomisili di Padang Panjang. Ini dulu perkenalan singkatnya ya. Mungkin itu dulu perkenalan singkat kita kali ini. Lebih lanjut, kita akan berbincang mengenai pengalaman berkesenian Uda Paul. Bagaimana latar belakang Uda? Latar belakang berkesenian. Latar belakang mungkin dimulai dulu dari awal ketertarikan. Awalnya tertarik dengan kesenian sejak kecil karena melihat atau menyaksikan proses-proses kesenian yang ketika itu ibu dan paman. Setelah itu lanjut masa remaja juga masih tetap tertarik dengan kesenian, dengan senang membuat karya-karya seni yang pada saat itu seperti aksesoris, gelang, kalung dan segala macam dengan teknik-teknik yang pastinya sederhana gitu kan. Setelah itu lanjut ke Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Nah, pada saat itulah baru mulai fokus mendalami kesenian mungkin. Bagaimana proses Uda dalam berkesenian? Prosesnya ya seperti yang sudah diceritakan tadi. Awalnya tertarik dengan waktu kecil, tertarik dengan kerja-kerja yang seperti itu. Kemudian ketika diisi Padang Panjang, mulailah berproses dengan berbagai macam metode, dengan asupan berbagai macam teori yang tentunya dengan metode-metode akademis, yang mana ketika berkarya itu dibagi jenis karya, aliran, lalu metode berkarya, lalu tingkatan-tingkatan atau tahapan-tahapan dalam berkarya. Seperti seandainya kalau dulu kan bebas gitu kayak main. Nah, ketika di kampus seni itu kita harus pikirkan dari perancangan, kemudian sketsa, lalu penerapan, lalu hal-hal yang berbau dengan konsep, lalu segmentasi. Nah, di kampus seni itulah yang mulai didalami. Apakah Uda belajar kesenian hanya di kampus ini saja atau ada kegiatan di luar juga? Secara akademisnya ya di kampus seni, cuman secara bebasnya banyak juga berproses lah, katakanlah seperti itu gitu, berproses, belajar, bereksperimen juga di luar kampus. Di luar kampus yaitu seperti bersama teman-teman bikin kelompok kecil-kecilan, melakukan eksperimen-eksperimen tertentu, melakukan kegiatan-kegiatan seni tertentu yang diantaranya ada semacam seperti kompetisi barangkali, seperti buat produk seni buat dijual barangkali. Nah, ada beberapa seperti itu kalau di luar kampus dengan kelompok gitu ya. Nah, katakanlah kelompok ketika itu bikin beberapa orang, namanya kelompok Anjuang. Kelompok Anjuang yang untuk berproses bersama kawan-kawan. Mungkin itu di luar. Sama satu lagi akhir-akhir ini beberapa kegiatan karena sudah menyelesaikan pendidikan di ISI, jadi timbullah keinginan untuk berkegiatan bagaimana seni di luar kampus seni gitu. Kan seni tidak diisi saja, jadi timbullah keinginan untuk berkegiatan seperti itu. Akhirnya berkegiatan di kampung atau di sanggar, kemudian berkolaborasi dengan
universitas lain ketika itu IAIN, mereka kan punya kalau di sana UKM gitu kan, UKM seni. Nah, berproses kolaborasi dengan mereka juga, dengan teman-teman dari ISI juga. Mungkin proses-proses seperti itu yang saya lakukan di luar kampus ini. Bagaimana gagasan tentang ini udah bisa muncul dalam berkesenian? Kalau untuk gagasan itu seringnya lebih kepada empiris, pengalaman-pengalaman tertentu yang dapat memicu atau dapat menjadi rangsangan cipta dalam berkarya gitu kan. Kayak barangkali kita pernah mengalami kejadian tertentu yang menjadi inspirasi untuk berkarya, atau kita menemukan masalah tertentu yang akhirnya kita pecahkan dengan metode kesenian, atau mengalami tidak saja mengalami, barangkali menyaksikan gitu juga bisa menjadi rangsangan cipta dalam berkarya. Mungkin itu kalau perihal konsep, tapi spesifiknya apa konsepnya, saya lebih tertarik atau sangat tertarik ketika mendengar persoalan-persoalan sosial atau self developing, perkembangan diri gitu, semacam isu-isu tentang persepsi, isu-isu tentang perbedaan pendapat. Nah, hal-hal seperti itulah yang banyak akhir-akhir ini menjadi landasan cipta dalam berkarya. Yang sebelumnya itu lebih kepada adat Minangkabau, sekarang mulailah mengeksplorasi gagasan seperti itu, namun juga tetap dari sudut pandang adat. Media apa yang biasa udah gunakan untuk berkarya? Kalau media nggak mungkin, beberapa seniman itu mengerjakan media yang tertentu atau identiknya dengan media tertentu atau jenis karya tertentu. Kalau saya lebih kepada kesenangan, gini, saya memiliki gagasan setiap media atau setiap material memiliki ceritanya sendiri gitu loh. Beberapa gagasan lebih cocok digunakan dieksekusi dengan media A, beberapa karya yang lain lebih cocok digunakan dengan media B. Jadi setiap media itu memiliki ceritanya masing-masing. Tidak ada satu media yang menurut saya bisa menampung semua gagasan gitu. Menurut saya itu, jadi akhirnya berkarya ya dengan beberapa media. Pada tahap tertentu menggunakan media kayu, pada karya yang lain barangkali menggabungkan media kayu dengan media kanvas barangkali, lalu dengan media logam barangkali. Nah, ya seperti itu. Kalau media tidak ditentukan satu media yang menjadi bahan berkarya. Berarti banyak media yang udah gunakan. Termasuk bentuk karya juga. Di karya tertentu mungkin karyanya karya 3 dimensi gitu. Di karya yang lain mungkin 2 dimensi. Mungkin beberapa ada pematung gitu kan, ada pelukis. Kalau pelukis mungkin lebih identik dengan karya-karya yang melukis semua gitu. Kalau saya sendiri tidak seperti itu. Entah itu dikategorikan aliran tertentu, ya nggak tahu spesifik juga, tapi seperti itulah. Mungkin kayak di kriya sendiri kan ada beberapa disiplin ilmu kayak tekstil, kulit, dan segala macam. Nah, saya tidak memilih salah satu media. Begitu juga dengan seni rupa. Seni rupa ada kriya, kemudian ada media rekam juga, ada teknik fotografi juga, ada murni juga. Saya juga tidak memilih salah satu teknik, karena ya seperti dikatakan tadi, kadang cocoknya dengan media ini. Apa saja kegiatan Buddha saat ini yang berkaitan dengan kesenian? Akhir-akhir ini ya karena sudah menyelesaikan perkuliahan tadi, jadi lebih fokus kepada membangun kesenian. Sebelumnya ini tugas kuliah ya, sangat mengapresiasi tugas yang semacam ini karena itu dapat menambah wawasan mahasiswa. Mungkin di lapangan kerjaan atau di luar kampus ini itu kesenian bagaimana gitu kan. Nah, itulah yang sedang saya alami setelah keluar dari kampus ini, ya mencoba bertahan di kenyataan yang di luar kampus ini. Ya sekarang lebih fokusnya ya mencoba gitu membangun studio kecil-kecilan yang di Padang Panjang, lalu berkegiatan berkesenian bersama teman-teman,
yang dimana yang kolektif yang dikatakan tadi ada beberapa KKN. Ya bentuk kegiatannya itu kadang-kadang kami melakukan diskusi, bedah karya, lalu kadang-kadang eksperimentasi dengan benda tertentu. Ya, terakhir kemarin sama teman-teman dari kampus USI juga beberapa masih datang sini gitu kan, proses bareng-bareng. Terakhir kita melakukan kegiatan daur ulang kertas misalnya gitu kan, mencoba menemukan bentuk lain atau mengolah lagi limbah-limbah perca misalkan, ya kegiatan yang seperti itu. Atau kadang-kadang kita coba gabungkan nisan-nisan seni lalu bikin satu acara gitu, undang teman-teman. Mungkin itulah kegiatan yang sekarang dilakukan. Apa harapan Uda terhadap seni ke depan, seni di Padang Panjang atau Sebenarnya kalau harapan udah mencakup seperti yang dijelaskan tadi, bentuk kegiatannya seperti ini, tentu ada orientasinya mengapa melakukan ini gitu loh. Nah harapannya itu begini, sebelum kembali atau sebelum menamatkan perkuliahan di SI Padang Panjang, pernah cuti lalu belajar lebih jauh ketika itu ke Jogja, mengeksplorasi lagi kesenian di sana, lalu memahami, belajar dan segala macam. Nah, seperti yang kita tahu, mungkin iklim berkesenian Jogja lebih kondusif daripada beberapa kota lainnya. Seperti apresiasi yang sangat tinggi, kemudian jumlah seniman yang lumayan banyak, jumlah galeri dan infrastruktur lainnya yang juga banyak. Nah, harapannya ketika menyaksikan itu ingin juga membangun, atau bukan katakanlah membangun, ingin juga memberikan kontribusi di daerah saya tumbuh, ya Padang Panjang gitu kan. Di daerah saya tumbuh untuk dapat ya setidaknya tidak bisa mengangkat atau tidak bisa memajukan gitu, tapi setidaknya saya ingin memberikan kontribusi atau ingin memberikan sesuatu terhadap kesenian di Padang Panjang, ya dengan cara apa yang barangkali nggak terlalu neko-neko dengan harus gini dan segala macam, ya dengan kecil-kecil dulu, kumpulin teman-teman, lakukan kegiatan, ditambah lagi akhir-akhir ini menurut saya Padang Panjang sudah mulai berkembang keseniannya dari beberapa tahun yang lalu karena hadirnya beberapa komunitas kayak Sakato, dan ada lagi Pasawangan, dan hadirnya juga insan-insan seni yang menurut saya mulai menggeliat, yang masih mahasiswa seni tapi sudah sangat produktif gitu. Kayak ada beberapa teman, dan saya lihat hadirnya juga kesenian-kesenian baru di Padang Panjang. Seperti yang awalnya mungkin cuman kesenian konvensional yang memang bisa dikatakan seperti itu, kayak lukis, patung yang sudah tersusun seperti itu. Sekarang lahir lagi bentuk-bentuk kesenian baru yang mana itu adalah kesenian yang dihasilkan dari kolaborasi barangkali, dari pencampuran media barangkali, dari eksperimentasi media barangkali. Kayak ada mungkin beberapa teman melakukan kolaborasi, kemudian teknik kayak yang mungkin white paste, entah apalah namanya bahasa Inggrisnya, lupa gitu kan. Jadi menurut saya itu udah sangat kondusif, jadi juga terpacu, wah saya juga harus melakukan sesuatu gitu. Bodoh amat itu akan berdampak atau tidak, setidaknya saya melakukan gitu, dengan mengumpulkan teman-teman yang masih mahasiswa dan teman-teman yang juga sudah mahasiswa, yuk kita bareng-bareng berkegiatan gitu. Mungkin itu jadi harapannya ya semoga lah gitu kan kegiatan kesenian di Padang Panjang lebih maju gitu. Kalau harapan lebih kepada itu, mungkin itu kalau harapan. Oke, dulu wawancara kita bersama Uda Pak Wol. Terima kasih atas waktunya Uda. Semoga pengalaman yang Uda ceritakan tadi bisa menjadi motivasi bagi saya sendiri atau bagi teman-teman mahasiswa lainnya untuk selalu berkarya. Terima kasih Uda. Sama-sama. Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.